Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Amir Kusumawardana, di PBC News pada siang hari ini. Berita pertama datang dari dunia olahraga. Manchester United kembali lagi menelan kekalahan. Kekalahan 3-0 mereka raih saat melawan Manchester City tadi malam. Fans Manchester United semakin kecewa dengan performanya pada musim ini. Lagi-lagi Manchester United membuat para fans kecewa. Para fans masih bertanya-tanya, apa permasalahan dari Manchester United ini? Padahal 3 laga sebelumnya Manchester United telah meraih 3 kemenangan beruntun. Tetapi saat melawan rival sekotanya Manchester City mengalami kekalahan 3-0. Kekalahan 3-0 ini mereka raih tadi malam. 2 gol yang diciptakan Erling Haaland, sang bomber dari negara Norwegia. 2 gol itu membuat Erling Haaland menjadi top skor Liga Inggris pada saat ini. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga juga. Real Madrid telah memenangkan El Clasico pada musim ini. El Clasico pertama ini melawan atau bertanding di kandang Barcelona. Kemenangan ini sangat dramatis karena skor 2-1. Gol pertama yang dicetak oleh Ilkay Gundogan pada menit ke-6. Gol yang sangat manis yang dia ciptakan. Tetapi dengan usaha dan kerja kerasnya, Real Madrid telah membalas dengan 2 gol pada babak kedua melalui bintang mudanya, super mega bintang, yaitu Jude Bellingham. 2 gol yang dia ciptakan. Para pemain Real Madrid dan pelatih sangat memujinya. Dia bagaikan pahlawan. Para fans dari Real Madrid sangat bergembira melihat performanya. Berita selanjutnya datang dari luar negeri. Pasukan pemuda Irak mendesak pembukaan batas Yordania. Mereka ingin membantu Palestina melawan Israel. Mereka sudah bersiap untuk membantu Israel melawan kejahatan, kekejaman, ketidakmanusiaan yang dilakukan Israel menyerang Palestina. Mereka sudah siap menuju Palestina untuk membantu mereka melawan Israel. Berita selanjutnya datang dari dalam negeri. Cuaca di Indonesia semakin panas setiap harinya. Cuaca terik membuat beberapa masyarakat terkena penyakit, mulai dari demam, alergi, kulit kebakar, karena cuaca di Indonesia hampir menyentuh 40 derajat Celcius. Masyarakat sangat dihimbau oleh pemerintah untuk memakai pelembab kulit. Dan mari kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai cuaca di Indonesia ini yang semakin panas. Oke, kita sudah ada rekan kita yang ada di lapangan, yaitu Irja. Halo Irja, apakah sudah terhubung? Bagaimana keadaannya di sana? Udah masuk. Oke, baik, terima kasih Amir yang
berada di studio. Saya Renata Irza Rasta melaporkan langsung dari Gedung Juang, Tambun, Kabupaten Bekasi. Di sini sudah pukul 16 lewat ya. Sini suhunya masih cukup panas, yaitu berkisar 35 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Mungkin bisa dilihat sekelilingnya, orang-orang pada berteduh, pada minum-minum es ya. Itu karena di sini walaupun sudah sore tapi tetap saja masih sangat terik. Bisa kita lihat matahari masih bersinar terang. Oke, mungkin di sini saya ingin mewawancarai salah satu pedagang minuman es ya. Karena kalau panas-panas begini pasti orang-orang tuh mencarinya minuman es. Nah, oke, baik, ayo mari ikut kami. Oke, baik, sini kita sudah ada satu pedagang minuman. Boleh tahu nama dengan Mas siapa? Mas David. Mas David. Iya. Oke, Mas David ini berjualan minuman udah berapa lama kira-kira? Dari tahun berapa? Udah lumayan sih Mas. Udah lumayan. Iya. Kira-kira tahun berapa tuh? Tahunnya sih tahun-tahun ini sih 2023. Oh, baru-baru ini ya, tahun 2023. Ya, kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau bukanya sih nggak mesti Mas. Oh, nggak mesti? Iya. Kadang sore, kadang kalau hari biasa dari pagi juga sih. Oh, dari pagi ya sebenarnya. Berarti Masnya dari jualannya di sini-sini aja ya? Di sini. aja. Oke, baik. Nah, Mas nih, pendapat Masnya nih terkait akhir-akhir ini kan di Bekasi nih ya, maksudnya cuacanya panas banget nih Mas. Nah, berdampak nggak sih untuk penjualan Masnya ini kan Masnya menjual minuman-minuman segar gitu? Ya gimana ya, kalau namanya jualan mah emang nggak bisa ditentuin Mas. Iya. Emang ngaruh sih nggak juga Mas. Nggak juga. Soalnya kadang kan orang panas tuh malah kalau minum es kan malah kadang suka sakit atau Oh, tuh nggak salah sakit ya? malah jadinya kalau penjualan mah tetap biasa aja. Tetap sih. biasa aja. Jadi Kadang ramai, kadang sepi. berarti emang nggak terlalu berpengaruh ya? Oke, mungkin berarti kalau untuk apa namanya? Kan biasanya kalau malam minggu ini ya di Gedung Juang rame ya. Tapi itu meningkat nggak kalau untuk penjualan? Malam minggu sih emang udah jadwalnya padat sih. Jualan padahal ya pasti ya. Kalau Oke. itu doang sih malam minggu kalau di sini. Oh, berarti kalau rame itu emang malam minggu aja ya? Enggak. Kalau panas-panas sama standar. standar aja nggak berapa kayak. Oke, mungkin itu saja ya wawancara singkat saya dari Mas siapa tadi? Mas David. Mas David. Oke, baik, terima kasih. Dah. Oke, baik, selanjutnya saya mewawancari narasumber kedua atas nama Mas siapa? Septian. Mas Septian. Oke, Mas Septian ini kalau boleh tahu sehari-harinya ngapain nih Mas? Kerja atau apa? Kerja di PT sambil ngojol juga sih. Oh, kerja di PT sambil ngojol. Oke. Nah, kan saya mau tanya nih Mas, pendapat Mas nih karena akhir-akhir ini di Bekasi atau di Indonesia ini kan itu cuacanya sangat panas ya Mas ya, hampir menyentuh 40 derajat Celcius. Nah, kira-kira berpengaruh nggak sih ke kegiatan sehari-hari Mas? Apalagi kan Mas ini ojol ya, itu yang bekerja di luar, itu berpengaruh nggak Mas? Berpengaruh sih, mungkin ke stamina juga, jadi stamina. lebih capek aja sih karena panas ya kan. Biasanya nggak terlalu gerah, jadi gampang gerah. Ya. Ya, gitu sih. Sama paling anak juga, sama Anak juga? orang-orang rumah jadi agak batuk gitu kan, karena debu, saking panasnya nggak ada air. Nah, oke, berarti sangat berpengaruh ya untuk keluarga Masnya dan kesehatan Masnya juga ya. Nah, oke, mungkin mungkin pendapat Mas pesan Mas lah untuk orang-orang yang satu profesi dengan Mas ya, apalagi kan atau anak-anak di sekitar agar menjauhi yang panas-panas air-air ini Mas. Sarannya lebih banyak minum air putih aja sih, air putih. sama menggunakan alat safety berkendara yang lengkap seperti Masker. sarung tangan, ya masker, agar lebih safety aja sih buat kesehatan. Oke, baik. Mungkin cukup ya dari wawancara kita bersama Mas Septian. Terima kasih. Udah. Oke, baik. Sekian laporan dari saya di lapangan Gedung Juang, Tambun, Kabupaten Bekasi. Saya telah mewawancarai dua narasumber terkait pendapat mereka mengenai Indonesia ini sedang dilanda badai panas yang sangat ekstrim. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Amir yang berada di studio. Terima kasih. Terima kasih Irja yang telah melaporkan langsung dari lapangan. Baik,
Sekian berita pada siang hari ini. Dan terima kasih. Tetap saksikan PBC News selanjutnya.